Nah, apa yang diajarkan bisa berubah sesuai dengan konteks. Tapi yang bagaimana mengajarkan itu Eyang Ki Hajar sudah dari dulu tuh bicara hal yang memang kita menyebutnya adalah konstruktivisme. Itu satu, sistem pendidikan yang sekarang hanya mengangkat itu Tutwuri Handayani. Ya. Padahal Ingarso Sungtulodo memberikan contoh di depan. Kemudian Dio Mangunkarso masuk ke dalam komunitas pembelajar, masuk ke dalam masyarakat untuk mengerti di mana sih sebenarnya kodratnya. Bahwa apa yang saya lakukan ini sama banget sama Eyang, saya pelajari lagi Eyang, benar-benar sama ya, mungkin memang sudah jalannya atau saya ditugaskan oleh Allah, oleh Eyang, oleh keluarga untuk meneruskan jejaknya Eyang menekuni dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara kan lahir 2 Mei tahun 1889. Kenapa Hari Pendidikan Nasional itu kemudian dijadikan sebagai hari ulang tahun Eyang, dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Itu diputuskan di tahun 59 kalau nggak salah ya. Saya jadi tidak bertemu dengan beliau. Beliau sudah meninggal, saya baru 3 tahun kemudian lahir. Jadi saya banyak mendengar ceritanya dari ibu, dari om, dan dari sepupu-sepupu. Dan di awal saya menganggap ya pahlawan gitu udah, tapi nggak melihat pada saat itu tidak terinspirasi. Mungkin karena ada omongan-omongan dari kakak saya segala macam. Jadi saya kayak oke, dengerin, diem aja gitu. Saya kemudian baru mendengar ceritanya, jadi kayak ada alignment lah setelah saya belajar mengenai pendidikan. Saya langsung melihat, wah ini benar-benar Eyang dan memang benar-benar jalanannya. Dan kalau diceritakan dari om dan ibu saya, memang mengagumkan si beliau itu sangat berani. Dan filosofi pendidikannya itu juga menekankan kepada kita itu harus jadi orang yang berani, memiliki komitmen, memiliki pendapat, mampu berpikir, tapi kita tidak melupakan asal-usul kita. Kita tidak melupakan kodrat kita. Dia itu sangat care sama kehidupan sosial, rakyat, dan bertekad untuk memajukan negara ini melalui pendidikan, melalui nasionalisme. Jadi sekarang setelah saya mempelajari kan berapa tahun kemudian ya beliau setelah dia meninggal kan 30 tahun nih. Saya melihat lah ini filosofinya sama Eyang. Jadi visioner banget, sudah berani untuk melakukan perubahan di negara ini dan ternyata apa yang beliau lakukan itu benar-benar sesuai, masih sesuai sampai sekarang dengan penelitian dan ilmu pendidikan saat ini. Ini kalau ini dari saya yang align dengan Eyang, pendidikan itu kan atau kurikulum itu kan adalah apa yang diajarkan dan bagaimana mengajarkannya. Nah, apa yang diajarkan bisa berubah sesuai dengan konteks. Tapi yang bagaimana mengajarkan itu Eyang Ki Hajar sudah dari dulu tuh bicara hal yang memang kita menyebutnya adalah konstruktivisme. Artinya kalau di bahasa saya teori itu mengatakan kita percaya bahwa manusia tuh membentuk pemikirannya sendiri, bukan dibentuk oleh orang lain. Nah, pada zaman Eyang, pada zaman penjajahan Belanda itu pendidikan masih yang keras, harus ngikutin apa kata penjajah. Misalnya ya pada zaman Belanda, ngikutin apa kata guru. Kata Eyang nggak bisa. Pendidikan itu harus dasarnya dari kodrat, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan,
tapi kita juga harus mampu bersaing di dunia internasional. Jadi kita harus tetap ingat pada akar kita, tapi kita harus menyamakan diri kita di dunia dan beradaptasi dengan perubahan dunia, tapi kemudian kembali lagi mengembangkan ini gitu. Jadi bagaimana Eyang sudah berpikir dari kodrat internasionalisasi dan kemudian kembali lagi mengembangkan, menunjukkan jati diri. Menurut saya sih itu luar biasa banget sih. Zaman itu sudah memikirkan hal yang sebenarnya sangat relevan sampai saat ini. Ya, jadi Eyang itu memang memiliki gelar Raden Mas. Nah, adik kakaknya itu meneruskan gelar itu sampai namanya KRMT, Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Beliau, kalau kita semua lahir ini, kami keluarga lahir langsung dapat either Raden Mas atau Raden Ajeng. Beliau langsung nggak mau pakai embel-embel RM. Beliau mau menyatu tanpa kelihatan sebagai Ki Hajar, Raden Mas dari istana. Nah, yang kelihatan banget, yang lainnya itu menjadi KRMT, beliau RM aja nggak mau. Tapi itu sebenarnya secara akte tuh langsung lahir ada RM, ada RA. Nah, beliau nggak mau, dia tanggalkan. Namanya Suwardi. Jadi karena Eyang ini sebenarnya di dunia media kan, beliau adalah penulis, beliau wartawan. Nah, jadi banyak banget tulisan-tulisan beliau yang berani. Tapi di salah satu media The Express, beliau menuliskan jika aku seorang Belanda. Ini yang kontroversial. Jika aku seorang Belanda, aku tidak akan menggunakan uang, tidak akan berpesta pora di negara yang kita ambil kemerdekaannya. Jadi merayakan kemerdekaan Belanda di tanah yang tidak diberikan kemerdekaan. Jadi saya lupa bahasa Alex and Nederlander. Jika aku serang Belanda bahasa Indonesianya. Itu marahan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Dia dibuang ke, itu tahun 1913, dia dibuang ke Belanda. Sampai tahun 1919. Jadi 13 sampai 19, 6 tahun. Dan beliau berani menentang. Saya membaca diceritakan gitu bagaimana waktu Bung Karno mau mengumumkan sesuatu gitu ya, ada menteri-menteri, tapi masih ada zaman itu masih ada Jepang. Pokoknya ada inilah, jangan maju nanti rakyat gini. Ternyata yang datang rakyatnya banyak sekali. Satu-satunya akhirnya bilang pokoknya harus ada yang membuka dulu sebelum Bung Karno ke depan. Itu yang lainnya pada ragu-ragu karena takut rakyatnya marah kalau omongan-omongan itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Saya detailnya mungkin tidak teknis banget ya. Tapi di situ yang mengagumkan dan diingat orang adalah yang paling berani di antara menteri-menterinya Pak Bung Karno pada saat itu untuk mengumumkan arah negara ini gitu ya. Arah pemerintah. Itu Eyang Ki Hajar. Tiba-tiba kan, ayo siapa yang mau ngomong duluan sebelum Bung Karno keluar gitu ya. Karena Nippon, Dai Nippon tuh pakai senjata. Pada agak ragu-ragu takut ini mengikuti Jepang atau berani ngomong sama rakyat untuk menyemangati rakyat gitu ya. Kira-kira mungkin ke arah itu. Gak ada yang berani. Maksudnya masih pada ragu-ragu. Itu Eyang yang maju. Saya aja yang akan mengumumkan. Sebelum Bung Karno gitu. Saya agak sulit mengatasnamakan cucu yang lain, tapi kalau saya melihatnya mungkin kita tidak, cucu saya lihat sih keluarga saya tuh tidak terlalu mengatakan wah gini menonjolkan diri itu loh. Jadi yang belajar dari yang tuh kesederhanaan itu, humility itu, bahwa ujungnya kita tetap harus
merakyat, kita harus bergaul dengan semuanya tanpa melihat adanya, beliau juga agen SARA itu kan. Nah, jadi ada perbedaan sosial dan sebagainya, itu ditentang juga sama Eyang. Jadi nggak melihat orang dari ya latar belakang, siapapun kita perlu terus menghargai. Dan satu hal mungkin berjuang, jangan takut kalau memang kita ada di arah yang benar, jangan takut gitu. Ini kelihatannya mungkin masih banyak yang, karena kebiasaan gini, kalau salah dihukum itu sebenarnya membuat anak-anak atau seseorang tidak percaya diri. Nah itu justru anak-anak yang maju jadi pemimpin yang justru yang nggak takut, dia percaya diri. Itu salah satu yang ingin benar-benar diangkat. Jangan, kalau istilahnya dulu saya kecil, jangan minder wardah. Waktu di Belanda, seingat saya mbak saya bilang itu sudah ada anak yang, beliau sudah punya anak gitu, 1-2 anak lah. Nah beliau di sana itu sambil belajar, karena harus mendidik anak juga sambil belajar. Dan beliau kemudian kan yang tadinya kalau nggak salah nih Belanda ini diprotes oleh Douwe Dekker, which is orang Belanda tapi yang tidak rela ada penjajahan, bersama Cipto Mangunkusumo, yang akhirnya mereka berdua juga dibuang ke awalnya Pulau Bangka terus ke Belanda. Di sana karena sambil mengasuh anak, Eyang belajar dari Froebel, Montessori, dan dari India. Yang paling ingat satu namanya agak lupa, yang paling ingat Rabindranath Tagore. Nah disitulah dia belajar mengenai, kalau di saya mengatakan ini ada 2 titik continuum belajar, teori belajar. Satu mengatakan drill and kill, anak diajarin aja. Ini ujungnya adalah angka harus bagus. Sementara kalau Eyang itu konstruktivisme yang believe bahwa manusia itu membentuk pengetahuannya sendiri sehingga dia develop menjadi kreatif dan produktif. Ini sesuai dengan filosofinya Eyang, 3N. Niteni, niroake, nambahake. Itu sebenarnya arahnya kan kreativitas. Niteni memperhatikan, niroake melihat, mengikuti, tapi kemudian memberikan value added. Nah ini saya kemudian belajar lah. Ini benar-benar Eyang di sini. Ya, di continuum teori yang ini. Beliau menentang ini, memang ini sifatnya lebih kayak penjajahan, sangat akademik angka. Kalau ini total. Kalau di Undang-Undang Dasar kita membangun manusia seutuhnya. Nah ini seutuhnya. Jadi dari situ beliau belajar ini, dan memang cita-cita dari awal sebelum dibuang pun kan ingin memajukan negara ini melalui pendidikan. Walaupun dia percaya juga bahwa beliau percaya bahwa membangun pendidikan atau melakukan suatu perubahan itu, membangun masyarakat itu ada 3 sentra, 3 pusat yang harus diperhatikan dan berkolaborasi, yaitu rumah, kondisi perumahan, sekolah, dan kalau dulu organisasi atau kepemudaan. Kalau di saya bahwa ini harus berkolaborasi jadi sama nih, rumah, sekolah, dan lingkungan. Ini ternyata ada researchnya. Makanya saya bilang, waduh Eyang udah lebih dulu. Researchnya mengatakan peranan rumah itu 50% terhadap pencapaian anak, sekolah 40%, lingkungan 10%. Nah Eyang mengatakan trisentra. Saya merasa tahun beliau mengeluarkan ide ini dengan tahun saya melihat penelitian yang dilakukan di Amerika, duluan yang Eyang. Ada trisentra ini sama ada yang 50, 40, 10 itu. Jadi saya bilang sosok yang berani berjuang dan tetap komit dengan beliefnya dan untuk negaranya sendiri, maksudnya negara Indonesia, untuk kemajuan negaranya, bukan untuk siapa-siapa. Itu luar biasa.
Dan beliau kemudian pulang dari Belanda 3 tahun mendirikan Taman Siswa. Itu beda 3 tahun kan, 1922. Diasingkan 6 tahun dari 13 ke 19. Kemudian 1922 merasa perlu mendirikan satu organisasi, membuat sekolah-sekolah atau menyebarkan filosofi pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat ini dengan perguruan Taman Siswa. Itu tahun 22. Ini nanti ada filosofi Eyang yang menurut saya juga sudah dari dulu ini. Yang satu masalah namanya budi pekerti. Itu sebenarnya saya kok bacanya itu dari Eyang. Karena budi itu mengenai bagaimana pendidikan itu harus meningkatkan dari secara total, yaitu dari segi fisik, ya, itu kesehatan fisik, kemudian berpikir. Nah ini yang jarang ditekankan, diangkat banget berdasarkan rasa. Rasa itu budi luhurnya itu. Nah value, kalau saya nilai kemasyarakatan, nilai humanity, kemanusiaan, semua itu menurut saya kurang diangkat. Jadi makanya yang bilang jangan intelektualisme aja, dianggap intelek karena mungkin mencetak nilai tinggi gitu. Tapi lupa kepada nilai-nilai kehidupan. Ini yang budi pekerti tadi itu harus kemudian jadinya mengambil tindakan dengan memanfaatkan tadi itu. Tidak hanya nalar, tapi ada rasa, ada motivasi. Itu yang kurang diangkat dengan sistem pendidikan sekarang. Itu satu, sistem pendidikan yang sekarang hanya mengangkat itu tutwuri handayani. Ya. Padahal Ingarso Sungtulodo memberikan contoh di depan. Kemudian Ima Diomangunkarso masuk ke dalam komunitas pembelajar, masuk ke dalam masyarakat untuk mengerti di mana sih sebenarnya kodratnya. Nah kemudian mendorong mereka berdasarkan kodrat, passionnya, interestnya itu didorong. Nah itu tuturi handayani, jadi bukan sekedar mendorong. Hal lain lagi, kalau saya kan believe namanya kalau bahasa saya adalah kemampuan belajar sendiri, ya. Ability to learn on your own. Saya percaya manusia itu akan sukses kalau sistem pendidikan mengarahkan seseorang itu memiliki kemampuan belajar. Nah, Eyang itu sudah punya filosofi itu juga, kan luar biasa saya bilang. Dengan adanya Neng, kita harus diam. Ning, berpikir jernih. Nang, tenang dalam bertindak, mengambil tindakan, ini semua harus ada dasarnya. Dan nung, merenung, itu adalah refleksi. Refleksi nung, kalau saya dengan yang saya pelajari dan belief saya, kepercayaan maksudnya keyakinan saya, yang menyebabkan seseorang itu maju tidak tergantung kepada lainnya. Mau dikasih buku, dikasih ini, terhadap satu kejadian bisa refleksi, itu ability to learn on your own. Itu yang bilang yang nung ini merenung terus tahu kemudian tindakan berikutnya apa. Jadi si neng ning nang ini jadi di nungnya ini balik lagi ke nang ning nung gitu. Dan itu juga lari ke, kalau orang sekarang percaya kalau kita kalau mau ngapa-ngapain ada yang ngomongnya bahwa itu meditate, ya, maksudnya tenang dulu sebelum kita ngapa-ngapain. Supaya tidak emosi yang menguasai pikiran kita dalam bertindak. Tapi kita harus tenang dulu. Dan yang bilang harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bertindak tahu bahwa ada yang berkuasa. Tapi kemudian kita menjadi berani, kata kita believe dan kita komit. Dan kemudian kita
mengarahkan untuk rasa kemanusiaan itu harus. Sebenarnya tidak begitu gitu, tapi ini memang jalannya seperti itu karena ternyata bagaimana saya juga tidak tahu, tapi saya ternyata nurun passionnya terhadap pendidikan. Sejak kecil itu saya senang banget ngajarin orang lain, teman-teman saya itu selalu saya ajarin. Tapi itu saya nggak realize bahwa itu ujung-ujungnya adalah pendidikan gitu ya. Tapi saya senang aja sini kalau nggak bisa gergetan saya ajarin gitu. Nah, yang tadi saya ceritakan waktu saya mendapat beasiswa bisa melanjutkan pendidikan di Amerika, itu disuruh hitung mobil di lapangan parkir. Ujungnya si profesor mengatakan, dia membacakan sebuah puisi judulnya Flowers Are Red, Green Leaves Are Green. There is no need to see flowers any other way than the way they always have been seen. Jadi nggak bisa melihat bunga itu harus selalu berwarna merah, karena kenyataannya nggak begitu. Itu saya melihat, membaca dan mendengarkan puisi itu, saya bilang ini dia nih. Saya tidak mau anak saya dididik bahwa bunga itu harus selalu berwarna merah. Nah, ketika saya pulang menjalankan kewajiban saya sebagai staf pengajar, dosen di UI. Waktu itu saya ingat beliau dekan atau wakil dekan ngajak, ayo kita kumpulin anak-anak angkatan 2000 seingat saya. Di setiap kelas itu kami didampingi setiap dari ekonomi, dosen ekonomi dengan dosen psikologi, kita minta gambar pemandangan, 20 anak di kelas. 19 gambar apa? Gunung belah dua, ada matahari, ada sawah. Gambar pemandangan gitu, hanya satu anak. Gimana kamu gambar pemandangan? Dia nengok ke jendela, dia gambar pemandangan. Itu kreativitas, tidak diarahkan satu gitu. Nah, itu yang membuat saya mengatakan, saya ingin anak-anak dididik seperti itu, anak-anak saya. Nah, itu kemudian saya mendalami dunia pendidikan. Sampai di perjalanan saya mendalami ini dan membuat sekolah, om saya panggil, Om Suarjono Suryaningrat. Karena saya, karena beliau di Jakarta, mbak-mbak saya banyak yang di Jogja. Saya bilang, kamu ngapain bikin ini? Kamu tahu nggak yang gini-gini? Saya bilang, wah, sama, semakin saya pelajari semakin semangat sekali gitu. Saya melihat bahwa apa yang saya lakukan ini sama banget sama Eyang, saya pelajari lagi Eyang, benar-benar sama ya, mungkin memang sudah jalannya atau saya ditugaskan oleh Allah, oleh Eyang, oleh keluarga untuk meneruskan jejaknya Eyang menekuni dunia pendidikan. Saya sih melihatnya ya, karena saya juga sudah dan mengikuti dulu dari kurikulum 94 lah, mempelajari kurikulum itu dari 94. Menurut saya sih arahnya kemajuannya ada. Ya bahwa itu drastis enggak, tapi pelaksananya enggak. Kan ini antara apa yang ditentukan oleh pemerintah dengan pelaksanaan lapangan, ini kan gapnya. Saya sih berharap pemerintah atau siapapun melakukan ini memang memiliki sistem pelatihan yang konsisten gitu. Ini semuanya rata. Dan walaupun ini sudah berapa ya, yang kan meninggal 59, sekarang 26, 30 tahun lebih ya, 40 tahun ya. Sudah adalah perubahan bahwa yang dulu itu kayak penjajahan banget. Ini arahnya sudah lebih maju, tapi dengan dibanding tahun yang sudah lewat ya, kemajuan itu pasti belum sama dengan yang beliau harapkan gitu ya. Tapi arahnya sih masih, tapi mengedukasi yang lebih berat itu adalah mengedukasi masyarakat. Jadi kalau ini udah sesuatu institusi misalnya sudah menjalankan sunangan Eyang, masyarakat tuh harus ngerti why-nya, kenapanya. Kenapa diajarkan seperti ini? Kenapa anak diberikan kesempatan untuk bicara misalnya? Bukan untuk ngelawan, tetap harus diajarin adanya batasan. Nah, kenyataannya mungkin seperti saya di awal juga dicurigai bahwa oh ini nggak gini, oh ini akan begini, ini akan begini gitu. Nah, kemungkinan kalau sosok seperti masih ada, waduh saya senang banget. Pasti lihat, oh iya beliau yang dulu
mendorong adanya perubahan, perkembangan di dunia pendidikan, pasti dijadikan sosok yang akan didengarkan. Nah, kita memerlukan ini yang didengarkan. Jadi apa yang dilakukan ini sudah benar atau enggak? Ini kelihatannya banyak yang sering bicara, tapi sebenarnya tidak mengerti esensi pendidikan. Itu banyak sekali. Itu yang mempengaruhi kesulitnya berubah